Halo YouTube, selamat datang di channel dengerin podcast horor. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan tetap sehat buat kalian semua dan keluarga kalian juga ya. Nah, di episode podcast ini kita akan ngebahas nih salah satu cerita dari @halonindi. Nah, dia ini nge-share cerita tentang pengalaman horor di rumah temannya. Nah, temannya ini bernama Ima. Jadi Nindi juga sebetulnya pernah menginap di rumahnya Ima dan merasakan hal mistis. Ima banyak bercerita hal-hal mistis di rumah ini ke Nindi. Macam-macam gangguan tersebut hingga akhirnya mereka pindah. Penasaran dengan ceritanya? Yuk dengerin terus ya. Oh iya, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan cerita pengalaman horor lainnya. Gimana? Kalian udah pada siap belum? Sebelum dengerin, lebih baik kalian ambil dulu deh kopi, teh kalian juga, ataupun dengan cemilannya ya. Biar makin enak nih dengerinnya bersama teman, bersama keluarga, atau bahkan bersama kekasih kalian. Yuk langsung aja kita mulai. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh teman SMA aku, namanya Ima. Pengalaman mistis yang ia alami dengan keluarganya ketika masih tinggal di rumah yang sekarang sudah terjual. Pasti kalian tahu nih alasan kenapa pindah dan dijual kan? Sebelumnya, aku mau berterima kasih ke Ima sudah mau berbagi paranormal experience-nya yang pernah dialami selama tinggal di rumah lamanya. Buat yang udah tahu lokasi cerita ini, tolong jangan disebutin ya. Kisah ini menarik untuk diulik dan diceritakan ulang karena aku juga pernah menginap 2 kali dan merasakan hal aneh selama tidur di rumahnya. Bapak Ima adalah seorang seniman pelukis, jadi tak aneh di rumahnya banyak sekali lukisan dan cat dinding dalam rumahnya juga unik, penuh gradasi. Ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Rumahnya itu di pinggir jalan raya. Karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing, rumah yang cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang. Bapak, Oma, dan Ima. Oh iya, nggak lupa juga ada kucingnya Oma ya. Meskipun rumahnya di pinggir jalan raya, jalur provinsi, tapi tetap hawanya sepi dan sejuk. Jadi ini gambaran rumahnya. Nah, ini adalah bentuk dan sisi dari rumah Ima ini ya dan keluarga. Kamar 1 itu kamar orang tuanya dan kamar 2 adalah kamar Ima. Banyak sekali kejadian di rumah itu. Bukan hanya rumah itu, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantunya julid, tapi kalau nampakin diri sih katanya enggak. Di jalur itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil nunggu ambulans. Bahkan kalau hanya luka ringan diobatin di sana. Suatu hari, Bapak Ima kedatangan tamu. Temannya sesama seniman pelukis dari Bali. Laki-laki, rambutnya panjang sepinggang. Sebut saja Baim. Dia bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat hasil lukisan bapaknya, Baim istirahat tidur di kamar tamu. Tiba-tiba, tengah malam pukul 12.30 saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong manggil nama bapak. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Kalian tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film. Semua panik berusaha melepas rambutnya yang melilit. Tidak semua bisa dilepaskan, ada beberapa yang digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel dan kelihatannya shock dengan kejadian semalam. Oma langsung datang ke Ustadz untuk menanyakan hal ini karena kamar itu selalu kosong. Mungkin mereka merasa aneh, ada orang baru yang menempati. Jadi mereka kerjain biar Baim gak kerasan tinggal di rumah Ima. Seperti yang aku ceritakan di awal, sering ada kejadian kecelakaan di depan rumah Ima. Pernah ada kecelakaan parah, korban digeletakkan depan pagar rumah Ima sambil nunggu ambulans. Korban tidak tahu selamat atau meninggal. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang, tung tung tung.
berulang-ulang. Malam itu Ima gak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal menutupi telinganya dan sampai sekarang jadi kebiasaannya. Kalau tidur, bantal ditumpuk menutup telinga. Kejadian aneh itu setiap mulai jam 11 malam ke atas. Kebiasaan keluarga Ima jam 8 malam udah di kamar masing-masing. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Bapak langsung mengecek keluar rumah memastikan siapa yang mainin pintu garasi. Ternyata gak ada orang. Lagian pintu garasi yang udah digembok mana bisa dibuka tutup. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetok pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Iseng banget kan? Oh iya, aku juga pernah menginap di rumahnya. Jadi dulu kita sekolah di jurusan broadcast gitu. Ada tugas syuting yang pengambilan gambarnya malam dan sambil menggarap edit video yang belum selesai. Tapi tetap ujungnya kita lebih banyak waktu untuk masak-masakan, nonton, ngemil, gibah, jajan, dan lain-lain. Ceritanya malam-malam nih, kita sebelum tidur main kartu, setiap yang kalah wajahnya dicoret bedak. Akhirnya kita semua tidur di ruang TV. Karena kalau tidur di kamar Ima gak akan muat dan gak ada yang berani tidur, bahkan masuk ke kamar tamu. Waktu itu tidur malam banget karena keasikan main kartu. Salah satu dari kita minta TV terus dinyalakan karena takut dengar yang aneh-aneh seperti yang Ima ceritakan sebelumnya. Posisi aku waktu itu tidur di tengah. Gak tahu kenapa susah banget tidur. Berasa ada yang merhatiin dari arah halaman belakang. Dimerem-meremin juga gak bisa. Akhirnya aku bangunin Ima minta pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau aku sama Ima tidur di kamar berdua. Jujur, aku kalau mandi lama banget. Tapi kalau di rumah Ima gak bisa lama-lama. Soalnya ya gitu, aku ngerasa ada yang liatin. Terus apalagi pas wajah lagi facial wash. Merem kan tuh. Pokoknya berasa ada wajah di hadapanku karena beberapa hal dan lainnya. Keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama Oma. Bapak tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu pukul 11, tiba-tiba ada suara seperti piloks yang dikocok di ruang TV. Oma bangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar 1 karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar mau pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali, seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan Oma. Pasti kalian penasaran kan siapa yang menempati rumah itu sekarang? Apakah mereka betah? Dan ada kejadian apa baru-baru ini? Aku juga sempat tanya ini ke Ima. Jadi rumah itu dibeli seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk tinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat aja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari kakeknya, sebut saja Aki, lagi ngurek di sawah. Kalian tahu nggak ngurek? Ngurek adalah cari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini ngerasa capek dan istirahatlah di depan rumah kosong itu. Rumah yang dulunya ditempati Ima. Aki selonjoran sambil nyender dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan ada yang nongol kepalanya dari kamar tamu. Seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki heran, kok katanya rumah kosong, tapi ada orang. Selang beberapa menit Aki lihat seorang wanita keluar dari kamar 1, lari kecil menuju dapur. Wah, ini serem banget sih nih guys. Gimana ya kalau kita ngeliatin hal gini ya? Lanjut.
Sontak, Aki kaget. Aki nggak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan ada yang mesum di dalam. Aki langsung laporan ke tetangganya yang buka bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang. Lalu masuk mengecek ke setiap ruangan. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, bener-bener ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Ima juga bercerita pernah suatu hari bapak sedang ada pameran lukis keluar kota. Jadi Ima tidur bareng Oma di kamar 2. Malam itu HP Oma ada di ruang TV. Besoknya pagi-pagi bapak nelpon tiba-tiba nanya, ada apa nelpon semalam? Padahal pada saat malam itu Oma nggak pegang HP. Malam selanjutnya HP Oma seperti biasa ada di ruang TV. Tiba-tiba berdering. Terus Oma membangunkan Ima minta antar untuk bawa HP-nya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir gak penting mungkin. Kemudian HP-nya nyala lagi. Tapi tetap Oma dan Ima lebih memilih tidur karena takut bawa HP-nya. Besok paginya cek HP, ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi siapa yang mainin HP? Di lain waktu, Ima lagi nonton TV sama Oma, kemudian ada suara aneh. Terdengar kresek-kresek gitulah dari dapur, seperti ada yang buka tutup beras. Kalau suara tikus nggak mungkin kayak gitu sih. Terus Oma ngobrol, boleh diam di sini, tapi jangan ganggu. Suaranya langsung makin keras guys. Ima dan Oma berlari ke kamar ketakutan. Tapi akhirnya malah ketawa-ketawa karena tingkah sendiri. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara dari ruang TV, siapa yang bersiul? Padahal hanya berdua di rumah. Malam itu Ima senang ada teman tidur karena Ima kedatangan saudaranya bernama Fitri. Seperti biasa, Ima tidur dengan posisi telinga ditumpuk bantal. Tiba-tiba, Ima, bangun, kamu dengar nggak? Enggak. Ima dengar ada sesuatu, tapi pura-pura nggak dengar. Fitri pun langsung pasang headset. Oke deh, abaikan, cuekin aja Fit, cuekin, kata Fitri dalam hati. Kedengarannya itu ada suara kayak kursi digeser-geser. Malam itu Oma dan Bapak juga ternyata dengar. Pas pagi-pagi bangun ternyata kursi di ruang TV tiba-tiba berubah menjadi melingkar kayak beres rapat gitu. Masa iya ada rapat semalam? Terus waktu itu Oma lagi tidur siang. Kebayang gak gimana rasanya pas kita lagi tidur terus spring bed ada yang nginjek? Berasa banget sih ya guys kalau ada seperti itu sih. Aku juga pastilah ngerasain kalau ada orang nginjek pas kita lagi tidur di spring bed. Kayak ada tekanan orang naik kasur gitu. Awalnya Oma berpikir kalau itu kucing. Kemudian kerasa lagi tekanan kayak orang turun dari kasur. Pas Oma nengok gak ada siapa-siapa. Dan Oma baru ingat kalau posisi pintu kamar waktu itu ditutup. Semua kucing lagi ada di halaman belakang. Jadi siapakah itu? Oma langsung ke rumah tetangga, auto ngungsi guys, sambil menunggu Ima pulang sekolah. Dan ada cerita waktu bulan puasa pas lagi kemarau. Kalau kemarau biasanya air di rumah itu keruh. Habis sahur, Bapak minta air ke tetangga. Kebetulan ada keran air di depan bengkelnya itu. Ngisi air lah di sana. Tiba-tiba ada sosok nenek-nenek lewat. Pak, siapa nenek itu? Nih, jawab Bapak. Sebelah mana rumah? Tanya nenek. Sebelah sana, Bapak jawab sambil nunjuk ke arah jalan. Tapi nggak langsung nunjuk rumah. Setelah beberapa detik, Bapak lihat ke arah keran untuk memastikan embernya udah keisi penuh atau belum. Pas nengok lagi ke arah nenek itu, ternyata udah hilang guys. Padahal jalannya pelan ringkih banget nenek itu. Demikianlah cerita pengalaman pribadi dari Ima. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mengalami hal yang sama? Kalau aku sih, tadi yang paling serem tuh pas si Aki ngelihat ke dalam rumah ada cewek lari kecil gitu. Itu kebayang banget sih gimana gambaran dan horornya ya. Gimana kalau menurut kalian? Komen di bawah ya.
Akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih ke Nindi dan Ima karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita horor selanjutnya. Aku Bang Cuy pamit dan undur diri. Thank you semua.